Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa kabar para pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda sedang bahagia ketika dan saat ini? Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga ke saat ini Allah masih izinkan kita bernapas seperti biasa. Hari ini termasuk masuk ke 12 Ramadan. Subhanallah. Tanpa terasa sudah memasuki hari yang ke-12 bertepatan dengan hari Kamis tanggal 13 bulan Maret 2025. Jadi pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang keutamaan memulakan aktivitas di awal pagi. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Subhanallah. Daripada Sakhir bin Wada'ah Al-Ghamidi radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan mendoakan umatnya yang sering ataupun mulai dengan pagi-pagi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Hadis riwayat Abu Dawud. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini dapat kita lihat bahwa hadis tersebut menganjurkan kita untuk bangun pagi-pagi. Nah, jadi selepas kita makan sahur, kita pun menunggu waktu masuk subuh. Nah, dan selesai azan, kita pun melaksanakan solat sunat subuh. Dan solat subuh, setelah itu kita membaca Quran, ataupun zikir-zikir lainnya. Jangan langsung tidur. Kenapa jangan langsung tidur? Dikhawatirkan kita tidak termasuk dalam doa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keberkahan itu sangat penting dalam hidup kita. Ya? Kalau keberkahan itu sudah hilang, maka hidup itu rasanya stres dan hampa. Mari kita bahas sedikit banyak tentang hadis ini. Jadi hadis ini menganjurkan kita untuk memulakan aktivitas harian di awal pagi hari untuk meraih keberkatan dari doa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia yang pertama. Yang dimaksud dengan keberkahan adalah kebaikan yang banyak dan berkembang serta kekal bagi seseorang. Sebagai contoh, keberkatan harta ialah harta yang mendatangkan kebaikan yang banyak serta kekal berkembang walaupun daripada hasil yang sedikit. Ini maksudnya berkah. Ziyadatul khair, maknanya bertambah kebaikan. Huraian hadis yang ketiga ini adalah Imam At-Tabari mengatakan dalam tafsirnya bahawa waktu pagi ataupun ibqar, ya, dalam hadis ini, bukuriha ataupun ibqar adalah antara waktu subuh dan waktu duha. Jadi antara subuh dengan duha itu, kalau boleh jangan kita tidur. Agak-agak pukul 8, pukul 9. Kalau mau tidur pukul 10. Ataupun pukul 12 dipanggil dengan qailulah. Ya, sejenak tidur sebelum waktu zuhur.
Huraian hadis ini yang keempat adalah aktiviti di waktu pagi mendorong kecergasan dan menambah produktiviti. Jadi cergas. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalaupun mahu mengutus rombongan ataupun mengutus batalion peperangan, selalunya pada waktu pagi. Jadi kalau kita mau melakarkan sesuatu, kalau kita mahu berbisnis, mulai dengan pagi. Huraian yang kelima adalah rahmat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong umatnya supaya berjaya dalam apa jua bidang dengan menggalakkan mereka berpagi-pagian. Jadi, motonya adalah bangunlah awal dan rasakan keberkatan dalam setiap langkahmu, seperti yang dijanjikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berbisnis ataupun kita mulaikan apa saja, mulailah daripada waktu pagi. Kalau bisa, jangan tidur pagi-pagi. Jadi para pekerja hijrahanku yang dikasihi sekalian, kalau misalnya ibu-ibu di rumah lagi penat ataupun bapak-bapak kita lagi penat, ya tunggu dulu. Mungkin boleh dengan membaca Quran. Kalau misalnya kita bosan dengan membaca Quran, kita boleh membaca berita-berita yang baik, sejarah-sejarah untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita. Jadi apapun yang kita lakukan, niatkan ia adalah sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berbuka puasa. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Yang betul datang daripada Allah. Salah dan silap atas kebaikan saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.